Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ke-8, mata kuliah farmasi fisika, materinya mengenai kinetika reaksi ya. Jadi nanti saya mengambil materinya dari bukunya Martin ya, yang kemarin sudah kita pakai ya pada materi sebelumnya. Nah, untuk materi dari bukunya Martin nanti bisa dilihat ya di perpustakaan ada ya. Kalau ini saya menyampaikan ringkasannya aja ya. Jadi saya buat resume ringkasan ya biar gampang memahami, dan akan saya jelaskan beberapa beberapa perhitungan matematika ya yang mungkin harus kita diskusikan bersama-sama. Ya, untuk materi kinetika reaksi ini sebenarnya hampir sama dengan materi farmakokinetika kemarin ya, cuman memang beda ya, karena kalau farmakokinetika itu lebih banyak berkaitan dengan perjalanan obat dalam tubuh, sementara kalau farmasi fisika ya lebih banyak berkaitan dengan reaksi kimia ya, dengan reaksi kimia. Nah, untuk memahaminya ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami bersama-sama ya, kita sinkronkan istilahnya. Yang pertama mengenai waktu paruh ya. Waktu paruh ya. Kalau dulu waktu kita belajar farmakokinetik namanya T setengah ya. Jadi ini di dalam farmasi fisika juga ada istilah waktu paruh ya. Waktu paruh adalah waktu ya yang dibutuhkan untuk setengah dari bahan atau material atau senyawa menghilang ya, atau berkurang. Ya, kalau dulu waktu di farmakokinetika itu hitungannya jam ya, kalau paruh itu, kalau di farmasi fisika bisa hari ya. Jadi waktunya itu bisa berhari-hari, mungkin bisa berminggu-minggu ya, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan ya. Jadi prosesnya itu untuk senyawa lebih lama ya. Kalau obat itu lebih cepat ya, kalau obat dalam tubuh itu waktu paruhnya lebih cepat ya, hitungannya jam. Tapi kalau senyawa kimia itu hitungannya itu hari ya, biasanya hari atau mungkin minggu ya. Tadi sudah saya singgung. Nah, misalnya ada senyawa A ya, ada senyawa A ya, misalnya zat besi misalnya ya, zat besi, dia mengalami oksidasi ya, terurai mengalami oksidasi, dia menjadi setengah A, itu prosesnya bisa berhari-hari ya. Nah, setengah A inilah yang apa? A jadi setengah A inilah yang dinamakan waktu paruhnya. Jadi nanti akan kita jelaskan lagi lewat grafik ya. Jadi intinya waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan dari suatu senyawa menjadi setengahnya. Kemudian yang kedua masa guna. Ya, masa guna itu kalau di farmasi klinik ya itu fungsinya itu sama dengan untuk mendeteksi kapan obat itu kadaluarsa ya. Kapan obat sudah ED ya. Jadi obat sudah ED itu bisa dihitung ya sebenarnya ya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan masa guna ya. Masa guna di sini kalau di dalam farmasi fisika adalah waktu yang dibutuhkan ya untuk 10% dari bahan atau material menghilang ya. Jadi kalau ada obat ya toh, obat misalnya jumlahnya misalnya 100 mg ya, aktifnya itu 100 mg, kemudian dia itu aktifnya berkurang 10%, jadi 90% ya. Jadi 90 mg, maka itu dinamakan waktu guna. Jadi waktu guna itu sisa dari keaktifannya itu sisanya itu 90%. Jadi kalau sudah berkurang 10%, maka dianggap bahwa waktu masa gunanya sudah habis ya. Misalnya begini, misalnya ada obat ya, misalnya ada obat namanya paracetamol ya. Ada obat namanya paracetamol, dia itu mempunyai mempunyai berat aktif ini 100 mg ya, berat aktifnya. Ya, kalau berat aktifnya tinggal 90 mg, maka dikatakan masa gunanya sudah habis ya. Nah, masa guna ini sama dengan waktu paruh istilahnya ya. Cuman kalau waktu paruh itu setengahnya ya, berubah menjadi setengahnya kalau waktu paruh, tapi kalau masa guna itu berubah menjadi 0,9 kalinya. Ya, jadi masih 90%. Itu dikatakan masa gunanya sudah habis. Ya, jadi kalau obat itu tinggal 0,9% aktivitasnya, maka dianggap obat itu sudah kadaluarsa atau sudah ED ya gitu. Kemudian kecepatan reaksi, ya, konstansa kecepatan reaksi. Jadi seperti halnya obat di dalam tubuh ya, habis ya, berkurang ya, karena mengalami
Obat itu kalau kita minum kan dia mengalami metabolisme, ya mengalami ekskresi. Kalau zat kimia juga sama ya. Dia kalau kita biarkan ya zat kimia itu dia akan mengalami reaksi ya, jadi akan berubah ya. Nah, kalau reaksinya itu ordenol ya disingkat KO ya, K0 ya di sini ya. Disingkat K0. Di sini satuannya bisa kita lihat ya, mungkin tulisannya sudah cukup jelas ya mungkin ya, mol liter per detik ya. Mol liter per detik. Nanti bisa kita lihat ya nanti di bukunya itu ya, nanti reaksinya mol liter per detik. Itu adalah tetapan kecepatan reaksi kimia ordenol. Ya. Kemudian kalau ORD1 ini rumusnya ini ya, ORD1 itu singkatannya K ya, tetapan kecepatannya K. Kalau ordenol itu tetapan kecepatannya itu K0 ya. Jadi istilahnya ini harus kita pahami dulu ya. K ini ya rumus kalau K ini rumusnya detik pangkat min 1 atau per detik ya. Kalau K itu rumusnya detik pangkat min 1. Kalau K0 itu agak panjang rumusnya ya, mol dibagi liter sebagai detik. Jadi ini rumusnya satuannya beda ya. Kalau K0 itu lebih panjang, kalau K itu cuma per detik. Kemudian dalam suspensi berlaku hukum ya. Dalam suspensi berlaku hukum, suspensi itu kan suatu cairan ya yang kalau kita biarkan dia akan mengendap ya. Misalnya kalau suspensi itu misalnya kopi ya. Kopi atau kalau sirup, kalau cairan itu misalnya sirup, misalnya yang isinya parastamol itu bisa jadi bentuknya suspensi. Atau sirup yang isinya antibiotik itu bentuknya suspensi. Nah, bentuk-bentuk suspensi itu kebanyakan itu antibiotik ya. Nah, dalam bentuk suspensi ya, dalam bentuk suspensi berlaku rumus ya K0 ya. K0 ya, sama dengan K0 itu tetapan kecepatan reaksi ordenol sama dengan K ya, atau tetapan kecepatan reaksi orde 1 ya, kali kelarutannya. Ya, jadi K0 sama dengan K kali kelarutan dari zat tersebut. Ya, misalnya ada suspensi obat ya, ada suspensi obat amoksisilin misalnya ya. Maka K0-nya itu bisa dihitung ya dari perkalian antara K dengan kelarutan dari amoksisilin. Di sini K itu adalah tetapan kecepatan reaksi orde 1, ya. K0 adalah tetapan kecepatan reaksi orde 0. Ya. Nah, itu dasar-dasarnya itu ya, dasar-dasarnya kita mengenal sekarang ya yang namanya K dan K0 ya. Kalau dulu sama ya, kalau dulu itu di istilahnya juga K dengan K0 ya. Dulu waktu belajar farmakokinetik ya. Kemudian di sini ya saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai masa guna ya dan waktu paroh ya. Tadi sudah disinggung ya kalau masa guna itu berkurang ya di sini tadi ya. Kalau masa guna itu berkurang 10%-nya ya. Ini ya, berkurang 10%-nya itu masa guna. Kalau berkurang separuhnya atau 50% itu namanya waktu paroh. Nah, jadi waktu yang digunakan untuk berkurang 10%-nya namanya masa guna, waktu yang digunakan untuk berkurang 50%-nya namanya waktu paroh ya. Oke, kita klarifikasi lagi ya, ini rumusnya. Masa guna itu disingkat T90 ya, disingkat T90. Sama dengan ya 0,1 ya, 0,1 itu konversi dari 10% ya. 0,1 konversi dari 10% kali dikalikan ya konsentrasi awal ya atau jumlah awal dari suatu senyawa kimia ya. Kalikan A0 ya istilahnya di sini dibagi K0 ya. K0 itu adalah tetapan kecepatan reaksi orde 0. Kalau T setengah gimana? T setengah juga sama sebenarnya rumusnya. Rumusnya sama, nggak beda ya. Cuman di sini angkanya diganti ya, angka 0,1-nya diganti dengan angka 0,5. Ya, kalau di sini mau ditulis persen juga boleh ya 10% ya. Di sini berarti berapa? 50%. Jadi ini adalah rumus masa guna ya, T90 dan ini rumus waktu paroh ya atau T setengah ya. Di sini kita lihat bahwa bentuk dari sediaannya adalah suspensi. Jadi yang kita hitung adalah suatu sediaan cair yang berbentuk suspensi. Oke, itu mengenai masa guna dan waktu paroh. Ya. Oke, kemudian kita mengulang lagi ya untuk kinetika reaksinya ya. Kita perjelas lagi, kita perdalam lagi mengenai kinetika reaksi orde 0.
Ya. Jadi reaksi ordinal itu contohnya adalah pada suatu suspensi, ya, suspensi. Ya. Suspensi adalah contoh cairan yang mengikuti reaksi ordinal. Suspensi itu adalah suatu contoh cairan yang mengikuti reaksi ordinal. Ya. Misalnya begini, misalnya suspensi aspirin. Ya, dulu pernah kita praktikum farmasi fisika ya. Suspensi aspirin. Jadi maaf ya, nanti kita belum ya, nanti kita akan praktikum dengan suspensi ini ya, suspensi aspirin. Aspirin itu obat nyeri ya, obat penurun panas, obat nyeri ya. Contoh suspensi aspirin ya. Kelarutan dari aspirin dalam air pada suhu 25 derajat C adalah 0,33 gram per 100 ml. Ya. Jadi ini adalah contoh reaksi ordinal adalah suspensi aspirin ya. Di mana aspirin itu kelarutannya ya adalah 0,33 kali per 100 ml ya dalam suhu 25 derajat. Ya. Nanti kelarutan ini akan berguna untuk perhitungan ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang lain ya, contoh yang lain adalah produk ya senyawa multisulfa. Ya. Ini suatu larutan ya. Jadi larutan ini ya kalau kita lihat absorbansinya ya, kita lihat serapannya, lama-lama itu akan memudar ya. Jadi dia itu absorbansinya semakin lama semakin menurun. Ya. Artinya warna itu berubah ya, berubah terus menjadi lebih gelap ya. Jadi produk multisulfa ya atau cairan multisulfa ini warnanya memudar yang bisa dilihat dari penurunan absorbansinya. Jadi absorbansi itu bisa kita lihat dengan alat yang namanya spektrofotometer ya. Serapan ya, absorbansi itu serapan ya. Nanti Anda akan belajar ya nanti pada praktikum farmakokinetik ya nanti ya insya Allah. Nanti kalau praktikum nanti kita akan mengenal istilah absorbansi ya. Nah, untuk reaksinya ya, ini kan ordinal ya. Ordinal reaksinya itu sama ya dengan dulu, yaitu absorbansinya ya sama dengan absorbansi awal ya dibagi tetapan kecepatan reaksi ya. Dalam ini K0 ya kali T. T itu adalah waktu. Ya, jadi itu hampir sama ya. Jadi ini adalah rumus dasar dari reaksi ordinal ya. AT ya, absorbansi awal sama dengan absorbansi sama dengan absorbansi awal kali K kali T. Di mana A adalah absorbansi, jadi absorbansi itu penurunan dari penyerapannya ya, absorbansi sama dengan kemudian T ya atau waktu ya, kemudian tetapan kecepatan reaksi ya, atau K ya. Jadi kalau saya ulangi, kalau waktu dalam farmasi fisika itu bisa berhari-hari ya, bisa panjang ya. Kalau dalam farmakokinetika itu hitungannya jam. Oke ya, biar semakin paham kita lihat ya contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan ya, ini saya sambil saya bacakan yang mudah-mudahan bisa membaca juga tulisan saya. Seorang farmasis, ya ini ya, ceritanya seorang farmasis membuat formulasi sediaan aspirin, ya jadi aspirin itu kan suspensi tadi ya. Cair yang mengandung 325 mg dalam 5 cc. Jadi kalau ada kata-kata per 5 cc berarti ini 1 sendok takar. Jadi kalau ada sirup ya, kemudian mau diminum itu takarannya adalah 5 cc sekali dosis. Ya. Jadi kalau di sini 5 cc-nya itu mengandung 325 mg. Ya. Suspensi ya. Kemudian di sini, setelah diukur pH-nya, suspensinya itu pH-nya itu 6. Jadi sifatnya itu cenderung bersifat asam ya. Ya asam lemah ya. Kemudian konstansa kecepatan orde pertamanya, jadi K-nya degradasi aspirin dalam suspensi adalah 4,5 kali 10 pangkat 6 detik min 1. Jadi ini K ya, K-nya 4,5 kali 10 pangkat 6 detik min 1. Kemudian pertanyaannya gimana? Pertanyaannya itu hitunglah tetapan kecepatan ordinalnya, K0-nya. Jadi ini soal ini ya sudah kita ketahui K-nya ya, sudah kita ketahui tetapan kecepatan reaksi ordinal satunya, ya, sudah kita ketahui konsentrasi awalnya ya, ini konsentrasi awalnya ya. Jadi kalau kita lihat rumus di atas tadi ya, ini ya, yang ini ya, di yang atas ya ini ya, kalau kita lihat rumus di atas ya, di mana ada hubungan antara
konsentrasi awal ya, ada hubungan antara konsentrasi awal ini ya. Ini ya, ada hubungan antara konsentrasi awal ya dengan waktu ya, ada hubungan antara konsentrasi awal dengan waktu. Ya, untuk memperjelas kita lihat ya bagaimana cara menghitungnya ya ini. Ini ya, pertanyaan pertama adalah hitunglah ketetapan kecepatan ordinal ya. Hitunglah tetapan kecepatan ordinal ya, atau kanalnya. Kita lihat ya hitungannya bagaimana. Nah, rumusnya ini ya, kita rumuskan rumus ini ya. K0 ya sama dengan K kali kelarutan dari aspirin ya. K0 sama dengan K kali kelarutan dari aspirin. Jadi tadi di sini sepertinya sudah saya tulis ya. Nah, ini ya. K0 sama dengan K kali kelarutannya. Dalam suspensi berlaku hukum yaitu K0 ya sama dengan K kali kelarutannya. Ya. Kelarutannya berapa ya? Kita lihat tadi kelarutannya ya. Nah, untuk aspirin itu kelarutannya ini ya. Ya, kita lihat ya ini perhitungannya. Jadi nanti kalau mau menghitungnya itu adalah ini ya. Ini maaf ya, ini caranya menghitung begini ya. Caranya menghitung K0 sama dengan kali konstansia kelarutan aspirin. Jadi di sini aspirin itu kelarutannya adalah 0,33 gram per 100 cc ya di sini ya. 0,33 gram per 100 cc. Di sini tadi. Nah, ini ya. Kelarutan dari aspirin adalah 0,33 gram per 100 cc. Nah, ini kita lihat ya perhitungannya. Nah, ini ya 0,33 ya. Kali 4 kali K ya. Kali K. K-nya ini ya 4,5 kali 10 pangkat 6 detik ya di sini ya. Ini ya, ini K-nya ini. Kali K lah, ini K-nya ya. K ya. Dikalikan kelarutannya. Jadi cara hitung itu K0 ya kali K ya. Ini K ya. Dikalikan kelarutannya. Kelarutannya tadi di sini ya, di atas. 0,33 gram per 100 cc. Jadi di sini kalau kita lihat rumusnya sederhana ya, kita hitung ya hasilnya K0-nya hasilnya adalah ini 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili per detik min 1 ya. Kemudian masa gunanya bagaimana cara hitung masa gunanya? Masa gunanya itu T90 ya. T90 itu adalah 0,1 ya, kalikan konsentrasi awal dibagi K0 ya. Konsentrasi awalnya berapa tadi ya? Jadi konsentrasinya bisa kita lihat ya. Konsentrasi awalnya di sini adalah 325 mg per 5 mili ya. Nah, untuk bisa digunakan untuk perhitungan, maka ini dikalikan 100 ya. Dikalikan 100. Jadi di sini dijadikan 100 maksudnya. Jadi di sini itu kan 5 per 5 mili, dijadikan per 100 mili. Jadi ini dikalikan 20 ya, ini dikalikan 20 ya. 3,325 mg dikalikan 20. Itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya 6 gram, sekitar 6 gram ya. Di sini hasilnya 6 gram. Jadi sekali lagi ya, dari mana asalnya 6,5 gram ini? 6,5 gram ini asalnya adalah ya 325 ini ya. Kalikan 20. Kenapa kok dikalikan 20? Karena untuk menggenapkan ya 5 itu kalau dijadikan 100 dikalikan 20. Ya, jadi ini dikalikan 20 kan jadinya 100. Kemudian ini dikalikan 20 jadi 325 kalikan 20. Ya, jadi 6,5 ya. Kita lihat ya di sini ya 6. Ya, 6,5 gram per 100 cc. Jadi ini adalah konsentrasi awal obatnya, ya, konsentrasi awal. Ya. Jadi obatnya itu akhirnya mengalami degradasi itu ya. Kalau dia degradasinya 90% 10% ya, maka di sini bisa kita hitung ya di sini T90-nya ya adalah 0,1 ya kalikan 6,5 gram per 100 dibagi K0-nya. K0-nya kan ini tadi ya. K0-nya ini.
1,5 kali 10/6 gram. Hasilnya berapa? Yang kita lihat ya. Ya. Hasilnya itu nanti dalam hitungan hari ya. Jadi nanti bisa dihitung sendiri ya untuk latihan ya. Nanti kamu hitung ini hasilnya berapa. Oke, kemudian itu apa namanya itu soal pertama ya, soal pertama. Kemudian soal kedua mengenai kinetika reaksi orde 1 ya. Kita belajar kinetika reaksi orde 1. Contohnya ya, hidrogen peroksida. Ya, hidrogen peroksida itu mengikuti reaksi orde 1 ya. Hidrogen peroksida itu rumusnya adalah 2H2O2 kali 2 menjadi 2H2O plus O2. Ya, ini hidrogen peroksida. Jadi hidrogen peroksida itu kalau kita biarkan ya, itu akan menjadi air dan O2. Ya. Itu kinetika reaksinya mengikuti reaksi orde 1 atau reaksi orde pertama. Dalam reaksi orde pertama kita mengenal rumus ya, yaitu dulu ya. Nah, kita singgung LNC ya sama dengan LNC0 min KT. Ya, seperti dulu ya, seperti waktu farmakokinetik. Seperti farmakokinetik ya. Ini saya kasih contoh ya, Ini hidrogen peroksida yang kita biarkan ya, ya dalam tabung reaksi ya. Kita biarkan, kemudian setiap menit ya akan kita ukur ya degradasinya ya, berkurangnya ya. Jadi reaksinya akan kita ukur ya. Dia akan berubah jadi 2H2 jadi air atau 2H2O dan jadi oksigen. Itu prosesnya sampai berapa jam ya. Di sini kita lihat dihitungnya itu menit ya. Menit dari menit ke 0 ke 5 ke 10 terus itu diukur ya. Diukur ini dibuat 3 kolom ya sampai menit ke tak terhingga ya. Di sini ada suatu parameter namanya A min X ya. Kemudian K. K itu adalah kecepatan reaksi orde 1 ya. Ini A min X. Oke, kemudian A itu apa? A itu sama dengan C0, konsentrasi awal ya. A itu adalah konsentrasi awal. Kemudian X itu apa? X adalah pengurangan konsentrasi dalam waktu T ya, pengurangan konsentrasi dalam waktu T. Ya, kita lihat di sini ya. Obatnya akan berkurang terus ya, H2O2-nya akan hidrogen peroksidanya akan berubah ya, jadi air dan O2 ini prosesnya kita lihat ya. Pertama ini full ya, ini masih utuh ya, 5,7, 57,9, kemudian dia turun terus konsentrasinya ya. Sampai pada waktu terhingga jadi habis atau 0. Ya. Ini ya, kemudian ini K-nya ya. K itu tetapan kecepatan reaksi orde 1-nya. Jadi di sini kita lihat bahwa K-nya itu tetap atau konstan. Jadi di sini K-nya itu konstan ya, sekitar 0,276, 0,277. Jadi K-nya itu berapapun waktu yang kita ambil ya, 5, 10, 25 itu ininya tetap ya. K tetapan kecepatan reaksi orde 1-nya itu tetap ya, enggak berubah ya, sekitar 0,27. Walaupun diambil pada waktu yang berbeda-beda. Tuh. Nah, kita lihat gimana contoh soalnya ya. Nah, ini gambarnya dulu ya, grafiknya. Ya, seperti dulu ya grafiknya ini. Ini kalau kita lihat ya, hidrogen peroksida itu kalau kita buat grafik itu seperti ini grafiknya ya. Hidrogen peroksida ya. Grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah konsentrasi ya. Konsentrasi hidrogen peroksidanya ya tadi ya. Kemudian ini waktu ya. Waktu. Ya, kalau kita lihat di sini mula-mula ini channelnya di sini ya, channelnya di sini. Konsentrasi awal ya, channel ya. Jadi mula-mula itu di sini ya tadi ya. Ini konsentrasi awal ya. Pada detik ke 0 ya, jadi di grafik paling atas ini channel. Kemudian secara bertahap konsentrasinya akan berkurang ya, di sini kita lihat ya, berkurang sampai akhirnya dia grafiknya melandai lagi. Dan dia menyentuh titik di titik tak terhingga ya. Kemudian kita fokus ke grafik ini ya. Fokus ke grafik ini kita lihat ya. Di sini ada C0 ya, C0 itu konsentrasi awal ya. Kemudian setengah C0 itu T setengahnya. Jadi di sini kalau kita tarik garis ke sini ya, kita tarik garis memotong ini ya grafiknya, kemudian kita tarik garis ke bawah, ini ketemu T setengah ya, kayak dulu ya waktu kita ngitung reaksi farmakokinetik ya, di sini itu T setengahnya.
Kemudian di sini adalah konsentrasi pada saat tidak terhingga. Di sini mendekati nol, ya. Di sini mendekati nol, walaupun tidak nol tapi mendekati nol. Ya. Kemudian ini kita lihat ya, ini kecepatannya itu d per dt ya, kecepatnya d per dt. Nah, kalau kita buat grafik ini ya, grafik ini kira-kira kalau kita buat tabel ini, maaf ya, tabel ini kalau kita buat grafik itu jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Ini grafiknya kalau dibuat dalam kertas milimeter seperti ini ya. Lempur sini ya. Jadi ini kalau kita buat dalam kertas log ya atau semi log itu jadinya garis lurus kayak kemarin ya, jadinya garis lurus. Garis lurus di mana di sini ada log konsentrasi ya, log konsentrasi. Di sini adalah waktu. Di sini adalah waktu, di sini log konsentrasi. Dan berlaku rumus sama ya seperti kemarin, K ya sama dengan 2,303 dibagi T ya kali log C0 plus C0 itu sini ya, kali log C0 ini ya. C0 itu konsentrasi awal dibagi C. Ya, C itu konsentrasi pada saat T. Jadi C itu konsentrasi pada saat T, C0 konsentrasi pada saat T0 ya, atau T0. T setengah sama seperti kemarin, T setengahnya adalah 0,693 dibagi K. K itu tetapan kecepatan reaksi orde 1. Ya, itu seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ya contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya ya. Seorang farmasis ya melakukan percobaan peraraian katalitik ya, hidrogen peroksida. Jadi percobaannya kita ulang ya. Ini percobaannya tadi ya. Seperti ini ya, ini hidrogen peroksida ya. Ya, yang gambar ini hidrogen peroksida ini ya. Di mana reaksi katalitiknya itu adalah 2H2O sama dengan 2H2 plus O2 ya. Jadi ada seorang farmasis yang melakukan percobaan reaksi hidrogen peroksida ya. Nah, ini ya. Dengan cara mengukur volume oksigen. Jadi hidrogen oksida itu kan tadi terurai menjadi air dan O2 ya. O2 itu kan oksigen ya. Oksigen itu kalau dia menguap ya terurai itu akan kelihatan berapa itu volumenya ya. Nah, di sini setelah diukur volumenya akan dibuat tabel ya. Dengan cara mengukur volume oksigen yang dibebaskan dalam buret. Jadi tadi 2H2O sama dengan H2O plus O2. O2-nya itu nanti akan terlepas ya di dalam buret, akan ditangkap, kemudian diukur, ya, konsentrasinya diukur. Nah, ngukurnya itu sampai 65 menit percobaan. Ya, jadi seperti ini tadi ya, 65 menit. Ya, setelah 65 menit, ya ini sama dengan ini ya. Ya, sama dengan grafik tadi ya, setelah 65 menit, setelah 65 menit diukur ya, ternyata diperoleh data ya, ini ya kita lihat lagi ya, diperoleh data volume hidrogen peroksida adalah 57,9 cc ya, 57,9 cc. Ya, 57,9 cc. Nah, kita lihat ya. Oh, ini C0-nya 57,9 ya. Sebentar. Jadi gini saya ulang ya, seorang farmasis yang melakukan percobaan dengan mengukur reaksi hidrogen peroksida ya. Kemudian setelah 65 menit percobaan, volume hidroksidanya, volume awalnya itu adalah 57,9 mili ya. Jadi percobaan tadi menggunakan volume awal 57,9 mili. Hitunglah K ya, hitunglah K. Jadi gimana cara menghitung K ya? K bisa dihitung dengan cara melihat tabel tadi ya, dengan melihat tabel tadi. Itu di sini ya, K sama dengan 2,303 dibagi 65 ya. Ini ya, K sama dengan 2,303, ini rumusnya dari sini. 2,3 K sama dengan 2,303 dibagi T log C0 min C. Ya, di sini kita lihat ya, kita masukkan saja angkanya ya, biar nggak bingung ya, angkanya di sini. Ya, di sini kita masukkan. K sama dengan ya, K sama dengan 2,303 ya, dibagi T ya, kita ambil T-nya itu berapa ya maunya. Kalau T-nya itu kita ambil 10
ya, kita ambil 10 di sini, ya, berarti C-nya 43. Ya. Jadi ini C0, ya, ini C0, ini C, ini T pada saat 10. Jadi nanti kita memasukkannya tinggal menggabung, menjodohkan aja. Kalau 10 itu, kalau T-nya 10, ya C-nya tadi itu. Ya. Ya, ini nanti dimasukkan ke sini rumusnya. Jadi angkanya itu bisa kita pakai angka kita sendiri ya. Kalau di sini itu 57,9 itu C0-nya ya, di sini ya, C0. Nah, 9,6 itu didapat dari mana? Ya, 9,6 didapat dari, kita lihat ya, 9,6 ya. 9,6 dilihat pada menit ke-65 ya ini ya, pada menit ke-65. Jadi T-nya 65 ya, di sini C-nya ya, C-nya pada saat T65 ini C-nya adalah 9,6. Ya, maka di sini kita lihat ya. Ya. Kita lihat ya ini. Ya, kita lihat di sini 9,6 hasilnya ya, ini ketemu ya, nanti bisa dihitung ya. Bisa dihitung 0,277 menit. Ya, 0,277 menit. Kemudian yang kedua, berapakah banyak hidrogen peroksida yang tidak terurai setelah 25 menit ya. Berapakah yang tidak terurai setelah 25 menit? Ya kita masukkan saja rumusnya kayak tadi ya. K-nya sekian ya. 0,0277 ya. Ini sama dengan 2,303 dibagi 25 log ya, di logaritma 57 dibagi C. C itu kan tadi nggak tahu berapa ya. Nanti kalau sudah kita hitung hasilnya C sama dengan 29,01. Nah, jadi itu adalah materi tentang kinetika reaksi. Jadi nanti bisa dilihat di bukunya Martin ya, nanti akan saya tunjukkan bukunya. Tapi itu intinya adalah reaksi kinetika orde 1 dan reaksi kinetika orde 0 ya, reaksi kinetika orde 1 dan reaksi kinetika